Pernah nggak sih kalian mikir, gue pengen hidup tenang, gue pengen nikmatin hidup, gue nggak cuman kerja doang terus tiap hari gitu. Karena pada akhirnya hidup ini bukan buat kerja, tapi kita kerja supaya bisa hidup. Tapi kenyataannya justru banyak dari kita yang kerja terus sampai lupa hidup. Apalagi di era remote sekarang nih, dimana kerjaan bisa nyusul kemana-mana, kapan aja. Nah itu yang kita bahas hari ini, remote work dan work-life balance di kalangan Gen Z. Hari ini kami akan membahas fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa zaman sekarang, khususnya dengan Gen Z. Izinkan saya perkenalkan dulu anggota-anggota kelompok kami. Ada Bima Senda, saya sendiri Muhammad Heru Sidik, ada Syahrul Fauzi, ada Nizar Adam, dan ada juga Zulmi Rozi. Nah, menurut survei dari Deloitte tahun 2023, 70% Gen Z memilih untuk bekerja secara fleksibel dari rumah, dari kafe, atau bahkan sambil traveling. Tapi menariknya, lebih dari setengah dari mereka justru merasa kayak kewalahan kerja seperti itu. Kenapa? Karena batas antara kerja dan kehidupan pribadi mereka jadi makin kabur. Nah, di presentasi ini kita akan membahas nih, yang pertama ada apa sih itu remote work dan work-life balance, tren kerja pasca pandemi, ada juga karakter dan preferensi dari Gen Z, terus tantangan sosial di era digital tersebut, dan tentu saja juga ada solusi dan tips yang bisa kita langsung terapkan agar hidup tetap seimbang walaupun kerja fleksibel. Jadi untuk membuka presentasi pembahasan ini, yuk kita mulai dari definisinya. Apa sih itu remote work? Apa itu work-life balance? Silakan untuk Bima. Ya, di sini saya akan membahas jadi apa sih remote work dan work-life balance. Banyak dari kita udah ngerasain gimana rasanya kuliah online, magang dari rumah, atau kerja freelance. Tapi apakah itu bikin hidup lebih santai atau justru makin penuh tekanan? Jadi remote work tuh kayak sistem kerja yang bisa dilakukan dari luar kantor, biasanya dari rumah, berkat teknologi digital. Sementara work-life balance adalah kemampuan buat membagi waktu dan energi secara seimbang antara kerja dan kehidupan pribadi. Nah, dua konsep ini sekarang jadi satu paket penting, terutama buat Gen Z yang melek teknologi dan mau hidupnya cuma dan nggak mau hidupnya bukan cuman buat kerja doang gitu. Next. Nah, di slide 5 ini ada kayak tren remote work pasca pandemi. Jadi setelah pandemi COVID-19, kerja remote tuh jadi normal baru gitu. Banyak perusahaan sekarang pakai sistem hybrid atau bahkan full remote. Tren ini bikin kita nggak perlu ke kantor setiap hari, tapi juga kayak menantang karena produktivitas jadi subjektif, ruang kantor makin ditinggalkan, teknologi seperti Zoom, Slack, dan Google Workspace jadi andalan. Nah, sekarang kita lanjut ke teman saya yaitu Nizar Adam. Ya, dari terdapat juga dampaknya dalam dunia kerja dengan sistem remote ini. Salah satunya adalah tentang mengubah persepsi terhadap produktivitas, mengurangi kebutuhan akan ruang kantor fisik, dan memunculkan teknologi penunjang kerja jauh. Remote work bukan cuma kerja baru, tapi juga mengubah cara pandang kita terhadap produktivitas gitu, apalagi khususnya di generasi Z ya. Remote work ini juga berpengaruh terhadap biaya operasional, kembali ke work-life balance tadi, dan juga efisiensi dan kolaborasi berbasis tool digital juga. Ya, slide selanjutnya adalah preferensi generasi Z terhadap sistem kerja. Seperti yang kita tahu, generasi Z yang bisa dibilang juga sebagai digital native itu sangat bisa menggunakan sistem ini secara efisien ya. Apalagi mereka sebagai digital native yang sangat melek teknologi, mereka bisa memanfaatkan ini dengan sangat baik gitu. Mereka bisa memanfaatkan
teknologi untuk efisiensi waktu, untuk fleksibilitas, dan untuk meringankan pekerjaan mereka. Kita bisa melihat perbandingan antara generasi sebelumnya, yaitu generasi X dan milenial, itu tidak terlahir atau tidak tumbuh kembang dalam digital ya, beda dengan Gen Z itu. Dan ada studi yang dilakukan oleh Deloitte tahun 2023 itu yang menyatakan 70% Gen Z menginginkan opsi kerja fleksibel atau remote. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Syahrul Fauzi. Ya, tantangan work life balance di era digital itu pertama, sulit membedakan waktu kerja dan waktu pribadi. Karena di era serba online, batas antara jam kerja dan jam pribadi itu jadi kabur. Contohnya seperti kita kerja itu banyak main handphone, main game, sedangkan ketika kita sudah di rumah malah di WA bos untuk kerja. Nah, itu kan mengakibatkan jadi stres berkepanjangan, gangguan tidur, terus waktu buat dia sendiri juga berkurang drastis. Nomor 2-nya terlalu banyak notifikasi dan multitasking. Nah, terlalu banyak notifikasi dan tugas bikin kita susah fokus. Multitasking terus menerus memicu kelelahan mental, seperti kita mau tidur harus scroll TikTok yang gak ada ujungnya, itu scroll Instagram yang gak ada ujungnya juga. Nah, ini rentan terhadap burnout. Bahkan banyak dari kita yang gak sadar kalau udah tuh burnout karena tekanan kerja tanpa jeda, sulitnya memisahkan ruang kerja dan ruang pribadi. Nah, tips produktivitas dan boundary setting. Pertama, strategi yang bisa diterapkan adalah buat jadwal kerja harian dan jam istirahat, pakai teknik time blocking, pisahkan ruang kerja dan ruang santai, komunikasikan batas waktu ke tim kerja atau atasan. Itu sih yang bisa kita lakukan asal kita konsisten dan disiplin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zulmi. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa remote work memberi fleksibilitas tapi juga membawa tantangan. Gen Z adalah generasi yang butuh makna dan keseimbangan dalam bekerja. Yang ketiga, dengan strategi yang tepat, Gen Z bisa menciptakan pola kerja yang lebih sehat dan produktif. Next, ajakan. Jadi, apakah remote work itu bagus? Iya, tapi kalau nggak dijaga batasannya bisa jadi bumerang. Kita sebagai Gen Z punya potensi besar untuk menciptakan budaya kerja yang lebih manusiawi. Tapi kita juga harus sadar pentingnya menjaga batas antara kerja dan hidup pribadi. Ayo mulai dari kita. Atur waktu, prioritaskan kesehatan mental, ajak orang sekitar kita buat lebih peduli sama work-life balance. Next. Di dunia kerja yang harus berubah menjadi keseimbangan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Mari kita jadi generasi yang nggak cuma adaptif, tapi juga peduli dengan kualitas hidup. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.